ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwari wa bi asrarihi amin. Karena penulisnya bukan kita. Nah ini saya baca, ini tulisan saya sendiri kan, narsis nanti kalau saya bilang Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Makanya saya tidak menggunakan tradisi itu. Kalau Anda yang baca silakan Anda menggunakan tradisi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tajallat min asrari huwiyyatihi haqa'iqul aqwan wa tammat bi anwari ilmihi wa iradatihi wa qudratihi hayatul a'yan. Fa bi mahdi hubbihi zaharat atharu ismihil haqqi fi ni'matil ijad wa bi sirri ridwanihi tashakhasat atharu ismihil maliki fi fadlil imdad kama tahaqqaqat bi jalali rububiyyatihi atharu ismihir rahmani fi wahdatil inayah wa tamathalat bi jamali uluhiyyatihi atharu ismihir rahimi fi minnatil hidayah. Ini diantara ciri khas penulisan kitab menurut tradisi kesusastraan Arab. Muqaddimah itu harus mencerminkan inti-inti dasar dari keseluruhan isi yang akan dibahas pada konten kitab, konten buku. Nah ini disebut sebagai bara'atul istidlal. Dan menurut kaidah ada di kaidah sastraan harus disampaikan dengan bahasa yang memang sastrawi. Kontennya konten ilmiah, tapi pembahasannya sastrawi. Itu tidak mudah, Dan Al-Quran memberikan contoh itu. Konten-konten Al-Quran itu semuanya sangat ilmiah, tapi bahasa yang digunakan bahasa yang alegoris, bahasa yang sangat sastrawi. Bahasa yang pilihan tiap kosakatanya itu mengandung banyak lipatan-lipatan makna. Nah itu kurang lebih maknanya. Jadi bedakan dengan bahasa ilmiah itu kan bahasa baku, maknanya sangat terukur dan sebatas apa yang dimaksudkan. Ini hijau ya hijau. Nah, itu bahasa ilmiah. Jadi kontennya ilmiah tapi bahasanya adabiah, bahasa sastrawi. Dan itu memang termasuk salah satu tradisi di dalam kebiasaan ulama-ulama kita cara menuliskan sebuah kitab. Jadi kontennya sangat ilmiah, tapi cara membahasakannya itu sangat sastrawi. Karena kita juga akan pelajari ilmu, teknik, dan sekaligus seni. Maka cara pembahasan, cara kita meredaksikan harus mencerminkan itu. Mantuju toh kita akan mengkaji kitab yang kita labeli funun. Kajian kita tentang kebahagiaan yang kita labeli funun, yaitu ilmu, teknik, dan seni kebahagiaan. Tapi cara kita menyajikannya tidak ada seni-seninya sama sekali. Nah, jadi harus ada keselarasan yang sangat menonjol dan langsung menceritakan. Tapi memang untuk menikmati cita rasa kesenian ya harus oleh orang-orang yang memang mempelajari kesenian bahasa itu. Kalau belum mempelajari ya mungkin tidak akan bisa Anda rasakan ya, nikmatnya kosakata yang berkesenian ini, nikmatnya bahasa yang berkesenian. Dan karena muqaddimah itu memang harus singkat dan padat, maka harus dipilih bahasa-bahasa yang sifatnya kayak semacam clue dasar yang mesti dibongkar. Jadi sifatnya bahasa-bahasa yang lebih mendekati kode-kode. Kayak lukisan yang dibuat oleh Da Vinci itu sebagai sebuah lukisan oleh orang awam melihat itu lukisannya yang indah. Tapi bagi seorang seniman ini bukan hanya lukisan. Di dalam lukisan itu ada kode-kode yang akan membongkar peta harta karun misalnya. Jadi isi peta harta karun itu disampaikan dalam itu namanya. Ini adalah informasi ilmiah, konten ilmiah disampaikan dengan gaya yang sangat seni. Orang awam ya tidak akan menikmati itu. Tapi orang yang betul mempelajari seni bisa membongkar rahasia di balik itu, betul-betul menikmati. Wah, luar biasa ya, dia menyimpan informasi tentang peta harta karun yang dalam sebuah lukisan. Dan lukisan juga indah. Orang pada umumnya tidak akan paham bahwa itu menyimpan konten yang laten. Jadi ada konten yang termanifest, ada konten yang laten. Nah, konten yang termanifest yang nyata di permukaan itu juga bisa dinikmati oleh siapapun orang yang membaca. Maka muqaddimah ini kalaupun nanti akan diterjemahkan ke bahasa Inggris, saya yakin akan ada banyak reduksi, kecuali tulisan yang di bab-bab
Kalau bab memang relatif agak rendah ini tingkat sentuhan kesastraannya relatif agak lebih rendah, jadi lebih dekat dengan metode ilmiahnya. Jadi bahasa-bahasa yang kayak ini, meskipun tetap kita pilih hanya bahasa yang minimal sastrawi dari segi suara yang kita dengar, dari ritmenya, kosakatanya, pengucapannya itu ringan, indah, enak gitu, dibaca aja nikmat. Kita tidak memahami artinya saja, dengan membaca dan mendengarnya sudah nikmat, bukan itu begitu. Dan itu ciri khas Al-Quran juga begitu. Anda tidak terlalu memahami maknanya, Anda baca asal sesuai dengan kaidah-kaidah yang bagus, itu Anda mendengarkannya juga asik dan nikmat, melafalkannya juga indah. Dan bahkan setiap pelafalan dari getaran-getaran frekuensi yang muncul itu juga ada efek penyembuhan, efek penyelarasan, hanya dari frekuensinya saja. Padahal Anda tidak paham maknanya, tidak memahami konten yang tersembunyi, hanya konten-konten yang permukaan, termasuk konten dari vibrasi dan gelombang yang akan muncul dari gesekan-gesekan suaranya. Nah, tradisi penulisan kitab bagi para ulama-ulama itu selalu dimulai dengan tahmid, pemujian kepada Allah. Ini jelas sudah ada akhlak teologis yang sangat, karena segala sesuatu memang berawal dari konsep alhamdulillah. Bahkan penciptaan itu terjadi di atas prinsip alhamdulillah. Maka proses penciptaan itu adalah, ini sudah masuk ke eksplorasi pemahaman seorang sufi ya terhadap realitas. Jadi kalau boleh kita katakan dengan bahasa kita, ini mungkin juga informasi yang agak mengagetkan dari informasi sebelumnya. Jadi Allah itu tidak menciptakan alam, tapi proses keterciptaan itu terjadi. Terus fenomenanya bagaimana menjelaskannya? Jadi Allah itu hanya memendarakan kehendaknya. Dari pendaran kehendaknya itu terjadi proses penciptaan. Maka sangat beda sekali kreasi manusia dan kreasi Allah, beda sekali. Allah menggagas itu adalah kemudian gagasannya Allah menjadi sekaligus menjadi proses penciptaan. Kalau manusia nggak bisa, proses penciptaan ya mesti dilakukan dengan kerepotan penuh, tidak cukup dengan gagasan. Jadi pahami ya? Allah mengilmui sesuatu itu wujud gitu loh. Jadi bedanya kalau kita mengilmui sesuatu itu wujud dulu, baru kita dekati, kita pahami, kita mengilmui. Kalau Allah sebaliknya, yang diilmui Allah itu menjadi dasar terwujudnya sesuatu yang diilmui. Jadi ilmunya Allah itu mendahului realitas, bahkan menjadi dasar dari proses terciptanya realitas. Kalau ilmu manusia, ilmu makhluk itu bersumber dari realitas. Maka bahasa isyarat Al-Quran ketika muncul diskusi tantangan pada orang-orang yang mulhidin itu, yang ateis, tidak percaya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan bumi dan seterusnya. Nah, mereka tidak menjawab, tidak menciptakan, ada dengan sendirinya. Kemudian tantangan kepada mereka yang percaya tapi sistem kepercayaannya kacau balau. Ya, sistem kepercayaan kacau balau. Hanya dengan kepercayaan yang sangat sederhana memang diciptakan dan menciptanya Allah. Dijawab oleh Al-Quran, tul, katakan pada mereka Muhammad sebuah koreksi, alhamdulillah. Jadi yang menciptakan semua yang ada ini bukan kok Allah dan Allah itu bukan, tapi alhamdulillah yang menciptakan. Jadi proses penciptaan itu mewujud karena satu mekanisme yang disimbolkan dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah mekanisme penciptaan semesta. Nah, alhamdulillah ini memendar dari pribadinya Allah gitu. Bisa dipahami nggak ya? Ya. Maka kemudian kenapa tradisi tahmid itu selalu mengawali, ya, karena penulisan apapun ini kan proses kreasi untuk mewujudkan sesuatu. Maka harus kita kaitkan dengan secara kosmologi penciptaan. Alhamdulillah. Nah, makna permukaannya alhamdulillah adalah segala puji lillah bagi Allah, merujuk pada hadanya Allah. Itu dari sisi apa? Dari sisi akhlak aksiologis, ya, akhlak aksiologis. Jadi tata perilaku kita lengkap dengan penalaran dan rasa kita yang memberikan keagungan dan menyadari sepenuhnya bahwa segala ini terpuji dan sumber
keterpujian itu adalah Allah, Allah sebagai pribadi. Ya. Nah, kita harus mengenal dua tingkatan asma Allah, Allah sebagai asma. Ya, ini termasuk khasnya kajian kita ini begini. Jadi Allah itu sebagai kata, ya, Allah sebagai kata. Ini ada simbol. Ada simbol yang perlu diketahui. Simbol hanya penanda. Simbol itu tidak sama sekali yang ditandai, tidak. Yang ditandai itu sebuah realitas yang berdiri sendiri. Simbol adalah sesuatu yang menjadi perantara bagi pihak lain untuk mengenali pihak yang disimbolkan, yang disebut al-madlul itu. Gitu. Ya, sama seperti ketika Anda mengucapkan api. Dengan mengucapkan api, lidah Anda tidak terbakar. Karena api itu hanya simbol untuk menunjukkan realitas. Yang realitas itu bukan apa yang ada di dalam kata api itu, tidak. Yang ada di dalam kata api adalah sebuah konsep pemahaman yang merujuk pada realitas yang terjadi. Jadi pemahaman itu adalah bentuk kelanjutan dari realitas. Jadi ilmu yang asli itu ilmu yang ada di dalam realitas itu. Ilmu kita itu adalah kopian. Ya. Maka wa ma utitu minal ilmi illa qalila, maksudnya itu. Jadi ilmu selain ilmunya Allah itu adalah kopian. Ilmunya Allah itu adalah asli. Realitas adalah kopian dari ilmunya Allah. Kalau ilmunya manusia adalah kopian dari realitas. Betapa rendahnya ilmu kita kan. Makanya nggak usah sok alim, nggak usah sok hebat. Hanya kopian saja kok KW. Jadi ilmu kita itu KW dari ilmu yang disimpan oleh realitas, dari sistem pengetahuan yang disimpan di dalam realitas. Nah, realitas ini merupakan apa? KW, tiruan dari pendaran ilmu yang bersama-sama dengan pribadinya Allah.